Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Sadillah Al-Mujadid dari S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang One Way Analysis of Variance atau ANOVA, atau di bahasa Indonesia disebut juga dengan analisis varian satu jalur. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, apa sih ANOVA itu atau analisis varian satu jalur itu? Jadi, ANOVA merupakan suatu teknik dalam statistika untuk menguji perbedaan dan membandingkan rata-rata pada beberapa kelompok. ANOVA secara umum menggunakan uji statistik F yang mana merupakan perbandingan antara variansi pada kelompok yang diujikan. Nah, gagasan awal dalam mengembangkan analisis varians ini dilakukan oleh ahli ilmu statistik dari Inggris, yakni Sir Ronald A. Fisher. Gagasan dan teori ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Statistical Methods for Research Workers yang diterbitkan pada tahun 1925. Pada mulanya, analisis ini banyak berfokus pada bidang eksperimen agrokultural. Tapi saat ini ANOVA merupakan salah satu metode penelitian yang banyak sekali digunakan, baik itu di bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, bisnis, dan juga pendidikan. Nah, prasyarat analisis satu jalur. Jadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi nih teman-teman sebelum kita melakukan analisis ANOVA satu jalur dengan membandingkan variansinya. Yang pertama adalah normalitas. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi secara normal atau tidak, yaitu dengan menerapkan uji Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, atau mungkin Kolmogorov-Smirnov, seperti itu. Selanjutnya adalah homogenitas dari varians. Nah, homogenitas diterapkan pada data untuk mengetahui bagaimana sih variansi antara kelompok, dan diharapkan variansi ini bersifat homogen. Sama seperti uji normalitas atau beberapa teknik nih yang bisa kita lakukan. Antaranya yakni uji Levin, uji Berlet, dan juga uji Hartley. Dan kemudian ada independence of observation. Keindependenan data ini adalah upaya untuk mendukung asumsi bahwa hasil dari satu pengujian itu atau pengujian satu sampel itu tidak mewakili atau merepresentasikan sampel yang lainnya. Nah, untuk mendukung asumsi ini dapat dilakukan dengan randomisasi ketika peneliti mengambil sampel terhadap lebih dari 2 kelompok yang mana bersifat independen, seperti itu. Nah, langkah umum uji ANOVA satu jalur. Untuk melakukan pengujian ANOVA ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukannya secara manual, secara dengan bantuan Excel, atau mungkin dengan menggunakan SPSS. Untuk submakalah yang saya susun, kita akan melakukan contoh penerapannya secara manual. Jika teman-teman ingin lebih tahu terkait pelaksanaannya dengan berbantuan Excel dan juga SPSS, bisa mengecek video yang telah diunggah oleh rekan saya di satu topik yang sama. Nah, tertera pada layar merupakan data praktik, yakni data hasil belajar mahasiswa pada suatu topik dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, yakni metode A, metode B, dan juga metode C. Di sini jumlah responden pada masing-masing metode yang digunakan bisa dilihat berbeda. Selanjutnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat hipotesis statistik. H0-nya menyatakan bahwa tidak ada nih perbedaan hasil untuk mahasiswa yang belajar dengan menggunakan metode A, B, maupun C. Sedangkan apabila H0 ditolak, maka kita akan menggunakan H alternatif atau beralih pada H alternatif, yakni adanya perbedaan antara masing-masing metode tersebut dan adanya pengaruhnya. Selanjutnya kita bisa membuat tabel bantuan. Sebentar akan saya tunjukkan di sini dengan menggunakan laser. Nah, di sini adalah skor untuk masing-masing metode, yaitu metode A, B, dan juga C. Ini adalah hasil kuadrat dari skornya. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah jumlah. Jika di jalur yang ini, di kolom sebelah sini, seperti yang ditunjukkan oleh laser, itu artinya jumlah dari skor untuk metode A. Begitupun seterusnya, ini adalah jumlah skor untuk metode B, ini metode C, ini adalah jumlah
dari kuadrat skor A, ini adalah jumlah kuadrat dari skor B, dan seterusnya. Ini adalah rata-rata, ini varian, sedangkan ini menunjukkan standar deviasi. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung jumlah kuadrat total dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di layar. Nah, kita juga perlu untuk menghitung jumlah kuadrat antara dengan menggunakan rumus yang tertera juga. Perlu teman-teman ketahui bahwa N merupakan jumlah seluruh sampel. Seperti itu. Nah, untuk menghitung JK dalam kelompok, kita tinggal mencari selisih antara JK total dengan JK antara sehingga ditemukan hasil seperti yang tertera. Kemudian menentukan min dalam kelompok, kita menggunakan hasil dari JK dalam, kemudian dibagi dengan pengurangan antara N dengan M. N adalah jumlah seluruh sampel, sedangkan M merupakan jumlah kelompok dalam sampel. Karena kita tadi menggunakan 3 jenis kelompok sampel, yakni yang menggunakan metode A, B, dan C, maka nilai N-nya 35, yaitu jumlah seluruh sampel, dikurangi dengan kelompoknya ada 3, jadi 35 dikurangi 3 sama dengan 37. Sehingga JK dalamnya 36,47 bisa kita bagi dengan 32, kita dapatkan hasil 1,14. Kemudian menentukan min antara kelompok dengan cara yang sama juga, dengan M adalah jumlah kelompok sampel, dan selanjutnya kita tinggal menentukan F hitungnya dengan cara MK antara dibagi dengan MK dalam sehingga kita dapat nilai 6,61. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita tinggal menentukan F tabelnya dengan ketentuan yang tertera pada layar, yakni pembilangnya adalah M-1, M adalah jumlah dari kelompok atau sampel yakni 3, kemudian penyebutnya kita menggunakan N dikurangi M. N, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah jumlah seluruh sampel, dan M adalah jumlah sampelnya. Sehingga kita dapat nilai dari F tabel adalah 3,29. Selanjutnya yang terakhir kita tinggal mengambil keputusan dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. F hitungnya kita tadi ketemu 6,61 dan F tabelnya kita ketemu 3,39. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka bisa kita simpulkan bahwa H0 ditolak sehingga yang diterima adalah H alternatifnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share videonya. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.